Golkar telah final akan mencalonkan ketumnya Airlangga Hartarto dalam Bursa Capres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Aceh Hasan Syazili karena dianggap partainya hanya tinggal berkoalisi dengan satu partai saja agar bisa memajukan calon presiden. Dalam hal ini, PPP siap berkoalisi dengan Golkar dalam mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai capres. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, DPP Partai Golkar yakin bisa mengusung ketua umumnya yakni Airlangga Hartarto di Pilpres 2004 lantaran cuma butuh berkoalisi dengan satu partai politik. PPP pun mendukung dengan syarat Suharso Manoarfa jadi pendamping. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Partai Golkar memungkinkan untuk bisa mencalonkan di Pilpres dan Pileg? Sangat mungkin untuk berangkat dengan tiket partai, kata Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili dalam sebuah diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan pada Jakarta pada Kamis 14 Oktober. Partai Golkar sendiri hanya butuh satu partai untuk bisa mencalonkan Airlangga, imbuhnya. Dia menjelaskan bahwa posisi Partai Golkar dalam Pilpres 2024 adalah jelas mendukung Airlangga berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional 2019. Keputusan tersebut, kata S, ditegaskan kepada kembali di dalam Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional 2021 pada Maret. Alangkah lebih baik jika memang ada kader-kader yang terbaik yang ditonjolkan atau dicalonkan oleh partai politik tersebut, supaya dapat menduduki posisi strategis dalam kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Konteks Pilpres 2024 nanti kami memang sudah dari sejak awal dalam posisi untuk mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden tersebut, ujar Ace. Terlebih ia menyampaikan tingkat keterkenalan atau popularitas Airlangga semakin meningkat saat ini serta ketiadaan pertahanan pada 2024. Kami sangat optimis bahwa dalam 3 tahun ke depan, apalagi kalau misalnya konfigurasinya semakin mengerucut kepada maksimal 3 pasangan, tentu kami sangat optimistik, apalagi dalam Pilpres 2024 nanti tidak ada incumbent, ucap dia. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi menyatakan pihaknya terbuka untuk menduetkan Ketua Umum Suharso Manoarfa dengan sejumlah tokoh termasuk Airlangga Hartarto. Bagi PPP, berkoalisi dengan Golkar terbuka saja. Bahkan kemarin sempat ada wacana Airlangga Hartarto dengan Suharso Manoarfa, ketum Golkar dengan ketum PPP, ujarnya. Ya bisa saja sebab syarat koalisi kursi memenuhi dan syarat konfigurasi nasionalis Islam sudah terpenuhi dan Jawa luar Jawa sudah terpenuhi. Itu salah satu opsi, tambah dia. Pihaknya juga terbuka untuk menyandingkan Suharso dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Misalkan ada yang dari Gerindra mau mengajukan Prabowo Subianto dan disandingkan dengan Suharso Manoarfa, ya bisa saja. Tetapi sampai hari ini belum terlaksana mengenai poros-poros tersebut, ucapnya. Di sisi lain, Awi menyampaikan PPP berharap Pilpres 2024 akan menghadirkan 3 poros, yakni poros PDIP, poros Golkar, dan poros partai politik lain yang pembentukannya tergantung pada posisi politik PPP. Poros partai politik atau poros ketiga di Pilpres 2024 nantinya bisa diisi oleh 3 partai politik seperti Partai Nasdem, PAN, serta PPP. Dengan ketentuan 20% kursi dan 25% suara itu berpotensi menjadi 3 poros. Kalau di beberapa media menyebutkan adalah salah satu porosnya yakni PDIP, poros Golkar, dan satu lagi poros lainnya. Di poros lain itu tergantung PPP juga. Apakah PPP tertarik dengan poros ketiga misalnya Nasdem, PAN, PPP itu sudah 21%, ujarnya. Diketahui salah satu syarat pengusungan calon presiden, calon wakil presiden adalah salah satu partai atau gabungan partai yang memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Partai Golkar pada Pileg 2019 memperoleh 12,31% suara nasional dan 85 kursi di DPR
atau 14,78% kursi, PPP sendiri memiliki 19 kursi di DPR atau 3,3% kursi dan 4,52% suara nasional. Dari hasil pileg itu cuma PDIP yang bisa mencalonkan pasangan Capres-Cawapres lantaran mendapatkan 22,26% kursi di DPR atau 128 anggota dan 19,33% suara sah nasional. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada 15 hingga 21 September 2021, tingkat elektabilitas Airlangga hanya 0,3%. Sementara itu, di posisi teratas terdapat nama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1%. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 15,8% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,1%. Selain itu diberitakan secara terpisah oleh Suara.com, Partai Golkar optimis dapat mengusung ketua umum mereka yakni Airlangga Hartarto menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Meski optimis mengusung Airlangga dengan menggunakan atau menunggu tambahan satu dukungan partai, Golkar mengakui bahwa ke depan masih ada tugas utama yakni meningkatkan popularitas Airlangga. Memang harus kita akui, dalam berbagai survei nama Pak Airlangga ketika oleh para kader partai disosialisasikan sudah menunjukkan mulai dikenal oleh publik dan kami sangat optimis bahwa dalam 3 tahun ke depan, apalagi kalau misalnya konfigurasinya semakin mengerucut kepada maksimal 3 pasangan, tentu kami sangat optimistik apalagi dalam Pilpres 2024 nanti tidak ada incumbent. Tutur Ace. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Partai Golkar, Nurul Arifin menyebut bahwa elektabilitas Airlangga Hartarto semakin meningkat. Berdasarkan survei terkini dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, saat ini elektabilitas Airlangga sudah menyentuh angka 35%. Menurut Nurul, bahwa naiknya elektabilitas itu disebabkan oleh segala kegiatan dan program yang telah dilakukan Partai Golkar dalam beberapa waktu terakhir. Ya, kami tentu saja merasa bersyukur bahwa dalam survei SMRC kemarin yang dilakukan bulan September ternyata apa yang kami lakukan itu ada hasilnya, yaitu popularitas dan elektabilitas yang tadinya dari 26%, 28% sekarang sudah menjadi 35%. Kata Nurul saat ditemui awak media di Balarium, UGM pada Sabtu 9 Oktober 2021. Ia menilai bahwa kenaikan elektabilitas itu tidak semata-mata hanya berkat dari program-program yang telah digulirkan partai selama ini, tetapi juga dari sisi kepemimpinan Airlangga yang juga saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian itu. Jadi artinya, kerja-kerja kami baik di outdoor, di lapangan, ataupun di internal dan kepemimpinan Bapak Airlangga sendiri membuktikan bahwa ini ada progres begitu, tuturnya. Dari hasil tersebut, Nurul optimis bahwa langkah ke depan bagi Airlangga untuk maju dalam bursa calon presiden di tahun 2024 mendatang semakin terbuka. Mengingat bahwa Airlangga menjadi salah satu dari 4 orang yang sudah punya tiket untuk lebih maju sebagai ketua umum, jabatan ketua umum Partai Golkar itu, kata Nurul, yang kemudian disebut sebagai pembeda dengan potensi-potensi calon lain yang selama ini sering muncul atau dibicarakan. Dan kami optimis karena bahwa memang yang punya tiket sebagai ketua umum kan hanya 4 orang, yang lain-lain boleh popularitas, elektabilitas tinggi, tapi belum mempunyai tiket untuk ke capres, ungkapnya. Dalam kesempatan ini ia berharap dengan hasil survei itu juga semakin memicu semua pihak di Partai Golkar, khususnya untuk bekerja lebih keras lagi ke depan. Ya mudah-mudahan apa yang dihasilkan dari survei-survei ini akan memicu kami untuk bekerja lebih keras dan menawarkan optimisme dan pembangunan untuk kita semua. Kerja untuk Indonesia, tandasnya. Sebelumnya sempat muncul juga wacana duet Airlangga Ganjar untuk maju sebagai pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Terlebih ketika kedua sosok itu bertemu di Klaten, Jawa Tengah dalam acara Grebek Apem Yakowiu Kiai Ageng Gribik di Jatinom, Klaten pada Jumat 24 September 2021 lalu.